Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswadia Walandari dengan NIM 223 1011 0311 094 kelas B mata kuliah Penologi ingin menjelaskan mengenai pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini memberikan wajah baru dalam hukum pidana nasional bangsa Indonesia saat ini. Konsep hukum pidana yang dimuat dalam undang-undang ini sangat berbeda dengan konsep hukum yang termuat dalam KUHP. Hal ini dapat dilihat dari sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang tidak lagi membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 hanya terdapat 2 buku di dalamnya. Buku 1 tentang aturan umum yang di dalamnya terdiri dari 6 bab, dan untuk buku 2 tentang tindak pidana yang terdiri dari 37 bab. Tidak hanya sistematika pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini yang berubah, namun juga terkait dengan konsep 3 masalah pokok di dalamnya juga berubah, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan ketentuan pidananya. Selanjutnya, definisi yuridis mengenai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini memberikan sesuatu hal yang baru, di mana adanya penekanan bahwa yang dinamakan dengan tindak pidana itu merupakan perbuatan yang tidak hanya diancam dengan sanksi pidana, melainkan perbuatan tersebut dapat dikenai tindakan. Kemudian, pada pasal 12 ayat 2 menyatakan bahwa untuk kemudian dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana atau tindakan, maka perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau the living law. Hal yang sangat menarik tentu tergambar dalam ketentuan tersebut, di mana tindak pidana itu tidak hanya merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, bahwa tidak hanya asas legalitas formil yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini, namun juga termasuk halnya legalitas material, karena berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang juga dipandang bertentangan dengan kebiasaan, norma-norma, atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Selama ini, asas legalitas yang kita kenal dalam pasal 1 ayat 1 KUHP adalah legalitas formil yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Pengaturan yang berbeda kemudian dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya pada pasal 2 ayat 1 bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 itu tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Hukum yang hidup dalam masyarakat dimaksud pada ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak asasi manusia dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, jika dicermati rumusan pasal tersebut semakin memperjelas bahwa selain hukum tertulis yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, terdapat sumber hukum lain, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat. Soalnya kedua, pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana atau yang dikenal dengan criminal responsibility atau liability itu bertujuan untuk menilai apakah seseorang yang didakwakan atas suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, konsep liability atau pertanggungjawaban dalam hukum pidana itu merupakan konsep sentral yang dilakukan dengan ajaran kesalahan. Apabila membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana, hukum pidana negara-negara yang menganut common law system, maka sebenarnya tidaklah memiliki perbedaan yang mendasar antara civil law system.
Hukum pidana Inggris itu mensyaratkan bahwa pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali adanya sebab-sebab yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Kemudian pada ayat 2 menyebutkan bahwa perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Suatu konsep baru yang dihadirkan dalam ketentuan tersebut bahwa pertanggungjawaban pidana itu disyaratkan dilakukan dengan unsur sengaja atau karena kealpaan. Yang sebelumnya di dalam KUHP yang masih berlaku saat ini tidak mengatur secara jelas mengenai kedua unsur tersebut. Adapun tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yakni yang A. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, yang B. memansyaratkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Yang C. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Dan D. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Kemudian ditekankan juga di dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bahwa pemidanaan itu tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Tidak hanya tujuan pedoman pemidanaan, namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu juga mengatur mengenai pedoman pemidanaan yang dimuat dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yakni A. dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. B. jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Berdasarkan rumusan yang termuat dalam pasal tersebut, menggambarkan hakim tidak hanya dituntut untuk menegakkan kepastian hukum saja, tetapi hakim juga seharusnya menggali nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Suatu langkah yang progresif semakin tergambar dalam pengaturan tersebut, di mana selama ini kebanyakan hakim-hakim masih berkutat di lingkaran kepastian hukum semata. Nah, pertimbangan dalam hal pemidanaan pun wajib diperhatikan, seperti halnya A. bentuk kesalahan pelaku tindak pidana. Selanjutnya B. motif dan tujuan melakukan tindak pidana. C. sikap batin melakukan tindak pidana. D. tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan. Selanjutnya E. cara melakukan tindak pidana. F. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. G. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana. H. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. I. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. I. pemanfaatan dari korban dan atau keluarga korban. K. dan atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, ringannya perbuatan keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Tidak hanya tujuan dan pedoman pemidanaan yang mewarnai konsep baru yang dihadirkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tetapi juga jenis sanksi pidana pun berbeda dari KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara eksplisit itu mengatur mengenai sanksi pidana dan tindakan yang artinya menganut double track system, yaitu sistem 2 jalur. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mengenai sanksi pidana pokok tambahan dan tindakan sanksi pidana pokok ialah hukuman
pidana yang tidak dapat digabung di antara sejenisnya, kecuali diatur secara khusus dalam aturan pidana yang relevan serta bersifat mandiri. Artinya dapat dijatuhkan tanpa ada sanksi pidana tambahan. Adapun yang dimaksud dengan sanksi pidana tambahan itu merupakan hukuman dalam hukum pidana yang sifatnya fakultatif atau dapat diberikan atau tidak oleh hakim. Nah, serta tidak dapat berdiri sendiri dalam penjatuhannya karena sebelumnya harus diberikan sanksi pidana pokok. Tindakan itu ialah suatu perlakuan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana melalui vonis hakim serta berfungsi sebagai prevensi khusus. Nah, pidana itu terdiri atas A. Pidana pokok, B. Pidana tambahan, dan C. Pidana yang bersifat khusus. Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu menyebutkan bahwa pidana pokok sebagaimana dimaksud terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Adapun pidana tambahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan atau tagihan. Nah, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Nah, selanjutnya ada pasal-pasal pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu pasal 53 ayat pertama, dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Pasal kedua, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Nah, jadi kepastian hukum dan keadilan itu merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Nah, suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan itu terdesak. Nah, ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapan pada kejadian konkret. Jika dalam penerapan yang konkret itu terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim sedapat mungkin keadilan di atas kepastian hukum. Yang selanjutnya ada pasal 54 ayat 1, dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan A. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, yang B. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana, yang C. Sikap batin pelaku tindak pidana, yang D. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, yang E. Cara melakukan tindak pidana, yang F. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, G. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana. Selanjutnya H. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. I. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. J. Pemanfaatan dari korban dan atau pemaafan dari korban dan atau keluarga korban, dan atau K. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi ketentuan ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut, diharapkan pidana yang dijatuhkan itu bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Nah, rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat 1 ini. Pada ayat 1. Selanjutnya ayat 2. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
Nah, ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas rectalix pardon atau judicial pardon yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Nah, pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang di dalam kepadanya. Selanjutnya pasal 55, setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut. Yang dimaksud dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana adalah bahwa pelaku dengan sengaja mengondisikan dirinya atau suatu keadaan tertentu dengan maksud agar dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena alasan pembenar atau alasan pemaaf. Selanjutnya ada pasal 56. Dalam pemidanaan terhadap korporasi wajib mempertimbangkan A. Tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan, B. Tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional korporasi dan atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan atau pemilik manfaat korporasi. Yang C. Lamanya tindak pidana yang telah dilakukan. Yang D. Frekuensi tindak pidana oleh korporasi. Selanjutnya yang E, bentuk kesalahan tindak pidana keterlibatan pejabat. Selanjutnya G, nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang H, rekam jejak korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan. Yang I, pengaruh pemidanaan terhadap korporasi, dan atau yang J, kerjasama korporasi dalam penanganan tindak pidana. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.